Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik yang ada di rumah sehat selalu ya. Gimana adik-adik, udah siap untuk beribadah pada hari ini? Kalau udah siap, yuk kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat ya Tuhan Yesus. Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang segar juga ya Tuhan. Hari ini kami akan beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga mau memberkati kakak-kakak layan yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi firman kakak layan pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Mazmur. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami bisa bangun dengan sehat, dengan tubuh yang kuat, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, buka hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami firman yang akan dibagikan hari ini dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku.
Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik, sehat, aman, nyaman, dan tenang. Keadaan yang baik akan membuat hati kita merasa senang. Pembacaan Alkitab yang kita baca tadi menceritakan tentang Nabi Habakuk yang sedang merasa tidak nyaman dan tidak senang karena dia sedang merasa bingung dan marah. Kenapa ya adik-adik? Begini ceritanya. Nabi Habakuk adalah seorang nabi utusan Tuhan yang mengerjakan tugas sebagai nabi di kerajaan Yehuda. Waktu itu, Yoyakin menjadi raja di kerajaan Yehuda. Selama bertugas sebagai nabi di kerajaan Yehuda, Nabi Habakuk menyaksikan Raja Yoyakin dan penduduk kerajaan Yehuda melakukan banyak kejahatan. Mereka melakukan banyak dosa. Karena itu, Nabi Habakuk memohon kepada Tuhan supaya segera menghukum Raja Yoyakin dan penduduk kerajaan Yehuda. Tetapi, karena Tuhan belum juga menghukum Raja Yoyakin dan penduduknya, maka Nabi Habakuk menjadi bingung dan marah. Kok orang berbuat dosa, tidak taat pada Tuhan, tapi kok nggak dihukum ya sama Tuhan? Gimana sih ini? Namun kemudian Nabi Habakuk mendengar bahwa Tuhan Allah akan mengirimkan bangsa Kasdim, yaitu bangsa Babel, untuk menghukum bangsa Yehuda. Hal itu membuat Nabi Habakuk makin marah. Loh, kenapa? Bukannya Nabi Habakuk menunggu-nunggu kapan Tuhan akan menghukum Yehuda? Lalu ketika Tuhan akan menghukum Yehuda, kenapa Nabi Habakuk malah marah? Ternyata Nabi Habakuk marah karena menurut dia bangsa Kasdim itu jauh lebih banyak buat dosa ketimbang bangsa Yehuda. Bangsa Kasdim lebih jahat daripada bangsa Yehuda. Nabi Habakuk menjadi bingung karena keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan harapannya. Pada saat sedang bingung itu, Nabi Habakuk naik ke atas sebuah menara dan berusaha untuk menenangkan hati dan pikirannya yang saat itu sedang marah dan bingung. Dan ia juga naik ke atas menara itu untuk menunggu penjelasan dari Tuhan. Wah, hebat ya adik-adik Nabi Habakuk. Walaupun dia sedang bingung dan marah, dia tetap mau mendengarkan pendapat dan nasihat dari Tuhan loh. Dia nggak ngambek, apalagi ngamuk-ngamuk. Nggak adik-adik, Nabi Habakuk itu tetap menjaga hati dan pikirannya agar tetap tenang supaya dapat mendengarkan perkataan, pendapat, dan nasihat dari Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mendapat pelajaran dari Nabi Habakuk. Yang pertama, adik-adik belajar bahwa tidak semua keinginan adik-adik dapat dituruti atau dipenuhi. Yang kedua, kita belajar ketika kita sedang marah ataupun sedang bingung, kita harus belajar tetap tenang dan juga terus berdoa agar hati dan pikiran kita tetap tenang dan juga jernih. Sehingga ketika ada masukan dari orang lain ataupun pendapat ataupun nasihat, adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dan masalah adik-adik akan terselesaikan sehingga adik-adik gak bingung lagi dan juga gak marah lagi. Nah, yuk adik-adik belajar seperti Nabi Habakuk. Walaupun tidak semua keinginan kamu dapat terpenuhi, kamu harus belajar untuk tetap tenang dan berdoa. Lalu kamu pun harus belajar untuk mendengarkan perkataan, pendapat, dan nasihat orang tua, kakak, adik, guru, dan kakak layan agar kamu menjadi anak Tuhan yang baik dan selalu penuh sukacita. Amin. Setia
setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang mau memberkati bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus yang mau memberkati pemerintahannya Tuhan Yesus, dari yang tertinggi presiden hingga yang terendah RT RW ya Tuhan Yesus. Terutama Tuhan, kami ingin berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Tuhan mau memberkati Bapak Joko Widodo dalam mengemban tugasnya ya Tuhan Yesus, dalam menjalankan tugas negaranya ya Tuhan Yesus. Kau beri Bapak Presiden kami selalu kesehatan ya Tuhan. Kau beri juga kebijaksanaan ya Tuhan Yesus, agar beliau dalam menjalankan tugasnya dapat menjalankannya dengan baik seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus bagi bangsa negara kami yang terkena bencana alam ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang mau memulihkan warganya lagi ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya ya Tuhan Yesus, dan dapat pulih lagi seperti semula ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja ya Tuhan, terutama gereja kami GPIB Karis. Biarlah Tuhan Kau mau memberkati gereja kami Tuhan dalam setiap gerak pelayanan kami. Kau mau memberkati pelayan-pelayan gereja, mulai dari Bapak Pendeta, presbiter, karyawan gereja, kosor gereja, hingga para pengurus-pengurus pelkat dan pelayan-pelayannya yang lain ya Tuhan Yesus. Biarlah kami bersatu hati terus ya Tuhan dalam menjalankan tugas kami. Biarlah kami juga dapat selalu melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Terutama Tuhan, kami ingin berdoa bagi Bapak Pendeta kami ya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta kami ya Tuhan Yesus, Bapak Inyoman Jepun ya Tuhan. Kau berkati beliau dengan keluarganya ya Tuhan dalam melayani GPIB Karis ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang sakit, orang jompo dan yatim piatu. Bagi orang sakit, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Kau berikan mereka obat-obat yang terbaik Tuhan. Kau memberikan juga mereka dokter hingga perawat-perawat yang terbaik, agar dalam masa penyembuhannya ya Tuhan Yesus, mereka dapat menjalankannya dengan cepat ya, agar mereka dapat cepat pulih. Terutama juga ya Tuhan Yesus bagi para pasien COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Kau yang mau melindungi mereka, Kau mau melingkupi mereka Tuhan, agar mereka dapat segera membaik dan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Bagi para orang jompo Tuhan, Kau mau memberkati mereka dalam masa tua mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah dalam masa tua mereka dapat memperoleh kebahagiaan ya Tuhan, hanya daripada-Mu saja. Kau berikanlah juga mereka selalu kesehatan ya Tuhan, agar mereka dapat hidup dengan senang ya Tuhan Yesus, senantiasa selalu. Bagi para anak yatim, Kau mau memberikan mereka juga kebahagiaan ya Tuhan. Kau mau memberikan mereka kepintaran Tuhan, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang cerdas ya Tuhan Yesus. Kau beri juga mereka kesehatan ya Tuhan Yesus, supaya panjang umur mereka. Inilah doa syafaat yang telah kami doakan ya Tuhan Yesus. Akan kami tutup dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu kami bisa menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan melalui kakak layan kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar, tidak hanya kami dengar begitu saja, tetapi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadikan kami anak yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami memohon untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ke depan, di dalam kami melakukan semua aktivitas kami. Tuhan memberkati dan sertai kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin.